Pasar itu selalu ramai tiap pagi, dengan aroma sayur, ikan asin, dan bumbu dapur bercampur jadi satu. Namun di balik keramaian itu, ada wajah-wajah yang hidup dalam tekanan. Para pedagang kecil, dengan tangan penuh keringat dan punggung yang letih, harus menyerahkan sebagian hasil dagangan mereka kepada para preman yang menguasai pasar. Tak ada yang berani menolak, sebab ancaman selalu mengintai di setiap sudut. Seorang pedagang bernama Samsul, penjual sayur sederhana, sudah bertahun-tahun menahan perasaan tertekan. Ia bangun dini hari, menyusun dagangannya dengan penuh harap, namun ketika matahari baru naik, harapannya selalu terkubur oleh langkah berat para preman. Mereka datang bukan untuk membeli, melainkan untuk memeras. "Mana setoranmu hari ini?" Suara kasar seorang preman menggema di lapaknya. Samsul hanya bisa menunduk, tangannya gemetar saat menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Itu bukan hanya uang, tapi keringat dari hasil kerja keras yang seharusnya bisa memberi makan anak istrinya. Pedagang lain pun mengalami nasib serupa. Ada yang diam sambil menangis dalam hati, ada pula yang pura-pura tegar meski bibir bergetar. Semua tahu, menolak berarti bencana. Preman bisa menghancurkan lapak, membalikkan dagangan, atau bahkan melukai mereka tanpa belas kasihan. Samsul sering mendengar bisik-bisik di antara pedagang, "Sampai kapan kita harus begini?" Namun bisikan itu tak pernah berubah jadi teriakan perlawanan. Semua memilih bungkam, karena rasa takut lebih kuat daripada keberanian yang masih terkubur. Hari itu, Samsul pulang dengan wajah muram. Di rumah, istrinya menyambut dengan senyum tipis, meski matanya jelas-jelas menyimpan cemas. Anak-anak mereka belum makan kenyang berhari-hari, dan uang belanja yang tersisa selalu menyusut karena ulah preman pasar. Malam itu, Samsul duduk sendiri di teras rumahnya. Angin malam berhembus, membawa aroma penderitaan yang tak kunjung usai. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang selama ini hanya tahu menunduk. Di dalam dadanya, ada bara kecil yang mulai menyala, meski ia sendiri tak yakin apakah api itu akan tumbuh jadi keberanian. Di kejauhan, terdengar suara-suara berisik dari warung kopi tempat para preman berkumpul. Tawa mereka memecah keheningan malam. Samsul mengepalkan tangannya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berbisik pada dirinya sendiri, tak bisa selamanya begini. Keesokan harinya, suasana pasar tampak seperti biasa. Hiruk-pikuk tawar-menawar, teriakan pedagang, dan langkah kaki pembeli menyatu dalam riuh. Namun di balik riuh itu, ketakutan masih bersembunyi. Seperti bayangan gelap, para preman kembali menelusuri lorong-lorong pasar, mencari mangsa yang sudah pasti tak berdaya. Samsul berusaha menenangkan dirinya. Ia menyusun sayur-sayuran di lapaknya, mencoba tersenyum kepada pembeli, meski dadanya penuh sesak. Tapi saat suara langkah berat para preman mendekat, senyumnya lenyap. Bayangan besar menutupi cahaya matahari di lapaknya. "Cepat keluarkan, jangan pura-pura sibuk," bentak salah satu preman, menamparkan meja hingga timun dan tomat berserakan. Samsul menelan ludah, lalu menyerahkan sejumlah uang dengan tangan gemetar. Preman itu menyeringai puas, seperti serigala yang baru saja mencabik mangsanya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di balik mata Samsul, ada bara yang tak bisa disembunyikan. Meski tubuhnya masih gemetar, ia menatap preman itu sedikit lebih lama dari biasanya. Tatapan itu membuat preman heran, lalu mendekatkan wajahnya. "Apa kau berani melawan?" katanya dengan nada mengejek. Samsul buru-buru menunduk, tapi di dalam hatinya ia berjanji, suatu saat, semua ini harus berakhir. Setelah para preman pergi, beberapa pedagang menghampiri Samsul. "Kau gila menatap mereka begitu lama. Bisa-bisa lapakmu hancur," bisik seorang pedagang, tua dengan wajah pucat. Samsul hanya menghela napas panjang. Ia tahu ketakutannya beralasan, tapi ia juga sadar, bila terus begini, hidup mereka akan selalu dalam rantai yang sama. Di pojok pasar, seorang pemuda pedagang buah, bernama Juna, memperhatikan Samsul. Ia melihat keberanian samar yang muncul dari diri lelaki paruh baya itu. Malam sebelumnya, Juna juga mendengar tawa para preman di warung kopi, sama seperti Samsul. Namun di benaknya, ia punya keyakinan, jika ada yang berani memulai, pedagang lain pasti akan ikut bangkit. Hari semakin siang, pasar kian ramai, tapi bisik-bisik di antara pedagang makin jelas, "Sampai kapan kita diam? Kalau terus begini, kita bisa mati pelan-pelan." Kata-kata itu beredar seperti bara kecil yang siap menyala menjadi api besar. Samsul pulang dengan langkah berat,
tapi kali ini dadanya dipenuhi tekad. Ia tahu, bayangan preman memang kuat, tapi bayangan itu hanya akan terus menindas jika tak ada cahaya yang berani melawannya. Dan mungkin, ia harus menjadi cahaya pertama itu. Malam itu, Samsul kembali duduk di teras rumahnya. Udara dingin menusuk tulang, tapi pikirannya jauh lebih dingin dari sekadar angin malam. Ia teringat wajah anak-anaknya yang tidur dengan perut belum kenyang, istrinya yang diam-diam menyeka air mata, dan lapak dagangannya yang tiap hari jadi sasaran pemerasan. Di dadanya, bara yang dulu hanya bisikan kini mulai menjadi kobaran. Keesokan paginya, Samsul tiba lebih awal di pasar. Matanya menyapu lapak-lapak lain. Para pedagang terlihat lesu, wajah mereka penuh resah, seolah sudah menyerah pada nasib. Saat itulah Juna, pemuda penjual buah, mendekatinya. "Bang Samsul," bisiknya, "aku lihat tatapanmu kemarin. Kau ingin melawan, bukan?" Samsul terdiam. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang ia kunci rapat. Ia menatap Juna, lalu mengangguk pelan. "Tapi kita tak bisa sendiri," jawabnya dengan suara rendah. Juna mengangguk setuju. Kalau ada yang berani memulai, pedagang lain pasti ikut. Mereka hanya butuh alasan untuk bangkit. Hari itu berlalu penuh kecemasan. Menjelang siang, para preman kembali datang menagih setoran. Salah satunya, preman bertubuh besar bernama Baso, menghampiri lapak Samsul. Dengan arogan ia menendang keranjang sayur hingga wortel dan kubis berserakan di tanah. "Mana setoranmu? Cepat!" Suaranya menggema, mengundang tatapan pedagang lain. Samsul merasakan darahnya mendidih. Tangannya gemetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena amarah. Ia menatap Baso tajam, lalu dengan suara bergetar namun penuh keberanian ia berkata, "Cukup. Kau sudah terlalu jauh. Uang ini hasil keringat kami, bukan untuk perutmu." Pasar seketika sunyi. Suara-suara tawar-menawar terhenti. Semua mata tertuju pada Samsul yang berdiri menghadapi Baso. Juna yang berada tak jauh dari situ menahan napas, sementara pedagang lain hanya bisa menutup mulut, takut ikut terseret. Baso terperangah sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau berani melawan aku? Hah? Kau pikir siapa dirimu?" Ia melangkah maju, menonjok meja hingga hampir roboh. Samsul bergeming, meski jantungnya berdegup keras. "Aku hanya pedagang," katanya tegas, "tapi aku tak akan biarkan kau merampas lagi." Dalam keheningan yang menegangkan itu, untuk pertama kalinya pasar menyaksikan seorang pedagang kecil berdiri menantang sang preman. Bara perlawanan yang lama tersembunyi kini mulai menyala, dan semua orang tahu, api itu tak akan mudah dipadamkan lagi. Tawa Baso yang bergema di seluruh pasar berubah menjadi aura mencekam. Ia mendekat ke arah Samsul, wajahnya menegang, urat di lehernya menonjol. "Berani benar kau, pedagang kotor. Kau pikir bisa melawan hukum jalanan kami?" teriaknya. Dengan kasar, ia meraih kerah baju Samsul dan mengangkatnya sedikit dari tanah. Pedagang lain menjerit kecil, ada yang menutup mata, ada pula yang hanya bisa terdiam. Juna melangkah maju, tapi segera ditahan oleh pedagang tua yang berbisik, "Jangan ikut campur, nanti kau juga jadi sasaran." Namun Juna tak bisa diam, hatinya bergejolak melihat keberanian Samsul yang kini sendirian menghadapi raksasa jalanan itu. Samsul menatap langsung ke mata Baso. Tubuhnya memang gemetar, tapi tekadnya sudah bulat. "Kau bisa sakiti aku," katanya dengan suara serak, "tapi kau tak bisa lagi sakiti semua pedagang ini. Waktumu sudah habis." Kata-kata itu membuat bisik-bisik semakin ramai. Beberapa pedagang mulai menatap dengan mata berbeda, bukan hanya takut, tapi juga ada cahaya harapan. Baso murka, ia mendorong Samsul hingga terjatuh, lalu mengangkat kakinya hendak menendang. Namun tepat sebelum kakinya melayang, Juna berlari maju dan menghadang dengan tubuhnya. "Cukup!" teriaknya lantang. Benturan kecil itu membuat suasana pasar meledak. Teriakan bercampur dengan kepanikan, sementara para pembeli mulai menjauh. "Anak kecil sok jagoan!" Baso menggeram, lalu mendorong Juna hingga hampir jatuh menimpa tumpukan buah. Namun keberanian Juna membuat beberapa pedagang lain mulai berani bersuara. "Kami sudah muak," teriak seorang pedagang ikan. "Kalian bukan pelindung, kalian pencuri," sambung pedagang lain dengan wajah merah. Baso terperangah. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerumunan pedagang yang biasanya diam kini mulai bersuara. Matanya melotot, tapi dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Ia berteriak kepada anak buahnya, "Hajar semua yang melawan.
Suasana pasar berubah jadi kacau, dengan preman yang mulai menggebrak lapak untuk menebar teror. Namun sesuatu sudah berubah. Samsul berdiri kembali, meski bibirnya berdarah, lalu berteriak dengan suara lantang, "Jangan takut. Mereka hanya berani jika kita diam. Kalau kita bersatu, mereka yang akan runtuh." Suara itu menyalakan api dalam dada pedagang lain. Satu persatu, mereka mulai mendekat, tak lagi mundur. Benturan pertama pun tak terelakkan. Pasar yang dulu penuh dengan aroma sayur dan bumbu kini berubah jadi arena perlawanan. Teriakan, dentuman kayu, dan suara benda jatuh bergema di setiap sudut. Pertarungan antara pedagang yang selama ini tertindas melawan preman yang selama ini berkuasa baru saja dimulai. Kekacauan di pasar hari itu tak mudah dilupakan. Meski pedagang sempat melawan, preman akhirnya mundur dengan wajah penuh amarah. Mereka tak terbiasa melihat perlawanan, terlebih dari orang-orang yang selama ini mereka anggap lemah. Namun sebelum pergi, Baso sempat berteriak lantang, "Kalian akan menyesal. Besok, pasar ini bukan lagi tempat kalian berdagang, tapi kuburan kalian." Ancaman itu membuat wajah para pedagang pucat pasi. Setelah keributan reda, mereka berkerumun di sekitar Samsul dan Juna. Ada yang menepuk bahu mereka dengan rasa bangga, ada pula yang menangis takut akan balasan yang pasti datang. Samsul, meski tubuhnya penuh lebam, mencoba menenangkan mereka. "Ketakutan kita yang membuat mereka berkuasa. Kalau kita terus bersatu, mereka tak akan bisa mengalahkan kita." Namun malam itu, suasana pasar berubah menyeramkan. Lapak-lapak sepi lebih awal, pedagang pulang dengan perasaan was-was. Di setiap tikungan jalan, terdengar derap motor preman yang berkeliling, menatap tajam siapapun yang lewat. Anak-anak pedagang dipaksa tinggal di rumah, karena orang tua mereka khawatir ada bahaya mengintai. Di warung kopi ujung pasar, Baso dan anak buahnya merencanakan balasan. "Besok kita hancurkan semua lapak. Biar mereka tahu siapa penguasa pasar ini," geram Baso sambil menghantam meja. Anak buahnya bersorak, menyulut rokok satu persatu, wajah mereka dipenuhi dendam. Bagi mereka, harga diri tak bisa diganggu, apalagi oleh pedagang kecil. Samsul yang duduk di rumahnya mendengar kabar dari seorang tetangga. Wajah istrinya cemas, matanya basah. "Bang, bagaimana kalau mereka benar-benar datang menyerang? Kita bisa celaka." Samsul terdiam lama, lalu menggenggam tangan istrinya erat. "Kalau kita lari, mereka akan terus berkuasa. Kalau kita bertahan, mungkin ada harapan." Sementara itu, Juna tak bisa tidur. Ia mondar-mandir di rumah kecilnya, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Ia tahu preman akan datang dengan lebih banyak orang, lebih ganas, lebih beringas. Tapi ia juga tahu, jika pedagang hanya diam, maka perlawanan yang sudah dimulai akan padam sia-sia. Keesokan paginya, pasar kembali dibuka. Tapi suasananya jauh berbeda. Para pedagang gelisah, tangan mereka gemetar saat menata barang dagangan. Suara sumbang terdengar, "Mereka pasti datang, kita bisa mati." Namun di tengah rasa takut itu, Samsul berdiri di lapaknya, tegak meski luka di wajahnya belum kering. "Hari ini kita diuji," katanya lirih pada dirinya sendiri. Dan benar saja, tak lama setelah matahari meninggi, deru motor meraung keras di pintu masuk pasar. Belasan preman datang dengan wajah penuh dendam, dipimpin oleh Baso yang matanya merah menyala. Pasar yang biasanya ramai kini terdiam, semua orang tahu, teror balasan preman baru saja dimulai. Deru motor preman yang memasuki pasar membuat seluruh pedagang membeku. Baso melangkah paling depan, wajahnya penuh amarah, tangan kirinya menggenggam besi panjang yang berkilat terkena cahaya matahari. "Hari ini kalian akan belajar arti takut yang sebenarnya," teriaknya lantang, suaranya memantul ke setiap sudut pasar. Para pedagang gemetar, ada yang segera menutup lapaknya, ada pula yang mundur ke belakang dengan wajah pucat. Namun Samsul berdiri di tempatnya, menatap lurus ke arah Baso. Juna mendekat ke sampingnya, wajahnya kaku namun matanya menyala. "Bang, kalau kita mundur sekarang, semua ini sia-sia," bisik Juna dengan gigi terkatup. Baso mendekat, lalu menghantam meja salah satu pedagang hingga pecah berantakan. Barang dagangan berserakan di tanah, pemilik lapak menjerit ketakutan. Preman-preman lain ikut menghancurkan kursi, menendang keranjang, dan membuat pasar berubah jadi neraka dalam hitungan detik. Namun di tengah kekacauan itu, Samsul melangkah maju. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pedagang lain untuk berkumpul.
Kita tak bisa lagi hanya melihat. Teriaknya lantang. Suaranya bergetar, tapi cukup keras untuk menggugah hati yang takut. Perlahan, satu persatu pedagang mulai mendekat, berdiri di belakangnya. Kalau mereka ingin perang, kata Samsul, maka peranglah yang akan mereka dapat. Juna menambahkan, kita kenal pasar ini lebih baik dari mereka. Gunakan apa saja yang ada, kayu, timbangan, bahkan keranjang bambu. Jangan biarkan mereka injak kita lagi. Para pedagang saling pandang. Wajah mereka masih penuh cemas, tapi kali ini ada keberanian yang mulai tumbuh. Seorang pedagang ikan menggenggam pisau pemotong, pedagang beras mengambil tongkat kayu, sementara pedagang buah menyiapkan timbangan besi di tangannya. Pasar bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, kini pasar berubah jadi benteng perlawanan. Baso menyeringai melihat kerumunan pedagang yang mulai berani. Bagus, katanya sinis. Kalau begitu, kita selesaikan semua ini di ujung pasar. Di sana, tak ada pembeli, tak ada polisi, hanya kita dan kalian. Biar jelas siapa yang berkuasa. Tantangan itu disambut dengan tatapan tegas dari Samsul. Suasana pasar seketika tegang. Pedagang dan preman sama-sama tahu, pertarungan terakhir akan terjadi di ujung pasar, tempat sepi yang hanya menyisakan tanah lapang. Dan di sanalah, harga diri, nyawa, serta nasib para pedagang kecil akan dipertaruhkan. Matahari tepat di atas kepala saat pedagang dan preman bergerak menuju ujung pasar. Tanah lapang yang biasanya sepi kini menjadi arena pertempuran. Suasana hening mencekam, hanya terdengar detak langkah dan tarikan napas berat. Di satu sisi berdiri Baso bersama belasan anak buahnya, wajah bengis dan tangan menggenggam senjata seadanya. Di sisi lain, Samsul dan para pedagang, wajah penuh tekad meski tubuh mereka gemetar. Baso melangkah maju, menatap Samsul dengan tatapan meremehkan. Kau hanya pedagang kecil, berani-beraninya menantang kami. Hari ini aku pastikan kau tak pulang hidup-hidup. Samsul menatapnya balik, bibirnya berdarah tapi suaranya mantap. Lebih baik mati melawan daripada hidup tertindas. Kata-kata itu membuat para pedagang di belakangnya bersorak kecil, menambah semangat yang hampir padam. Pertarungan pun pecah. Baso mengayunkan besi panjangnya ke arah Samsul, namun Samsul berhasil menangkis dengan batang kayu dari lapaknya. Dentuman keras terdengar, membuat debu beterbangan. Sementara itu, Juna melompat maju melawan salah satu anak buah Baso, menggunakan timbangan besi sebagai senjata. Benturan demi benturan menggema. Pedagang beras menghantam preman dengan karung kecil, pedagang ikan menangkis dengan pisau pemotong, sementara pedagang buah melemparkan batu dan timun sebagai peluru. Meski seadanya, semangat mereka membuat preman kewalahan. Mereka tak lagi melawan satu orang, tapi segerombolan hati yang menyala. Baso makin murka. Ia menendang Samsul hingga tersungkur ke tanah. Kau pikir bisa menang? Kau hanya sampah pasar, teriaknya. Namun Samsul tak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit kembali. Ingatannya terbayang wajah anak-anaknya, istrinya, dan para pedagang yang kini bergantung padanya. Ia menggenggam kayu erat-erat, lalu kembali menantang Baso. Kalau aku jatuh, kata Samsul dengan suara serak, akan ada 1000 Samsul lain yang berdiri. Kau tidak lagi berhadapan denganku, tapi dengan semua orang yang kau tindas. Sorakan pedagang menggemuruh, menggetarkan lapangan itu. Baso pun mulai kehilangan kendali, untuk pertama kali, ketakutan tipis terlihat di wajahnya. Pertarungan memuncak. Baso mengayunkan besi sekuat tenaga, namun Samsul menghindar dan menebas kaki Baso dengan kayu hingga ia terhuyung. Di saat itu, Juna menghantam bahu Baso dengan timbangan besi. Baso jatuh berlutut, darah mengucur dari keningnya. Pedagang bersorak, sementara anak buah Baso satu persatu mundur ketakutan. Dengan nafas terengah-engah, Samsul berdiri tegak di hadapan Baso yang kini tak lagi terlihat gagah. Inilah akhir tiranimu, katanya lirih tapi tegas. Dan di ujung pasar itu, preman yang selama ini menindas akhirnya terlindas oleh keberanian pedagang kecil yang bersatu. Hening menyelimuti ujung pasar setelah tubuh Baso jatuh berlutut. Darah menetes dari pelipisnya, matanya liar namun tak lagi berani menantang. Anak buahnya, yang semula mengaum dengan garang, kini tercerai-berai, sebagian kabur, sebagian jatuh terkapar. Sorak pedagang membahana, bukan sekadar kemenangan, melainkan ledakan kebebasan setelah bertahun-tahun terpenjara ketakutan. Samsul berdiri dengan tubuh penuh luka, napas terengah-engah. Tangannya masih menggenggam kayu yang sudah retak,
simbol keberanian sederhana yang tumbuh dari hati seorang pedagang kecil. Di sampingnya, Juna tersenyum meski bibirnya pecah, menatap ke arah para pedagang yang kini berlari mendekat. "Bang, kita berhasil," suara Juna serak, hampir bergetar. Samsul menatap sekeliling, melihat wajah-wajah pedagang yang bersinar penuh harapan. Ia menggeleng pelan, "Bukan aku yang berhasil, tapi kita. Karena kita berdiri bersama." Kata-kata itu membuat beberapa pedagang menitikkan air mata. Baso mencoba bangkit, namun tubuhnya lemah. Dengan suara serak, ia melontarkan ancaman terakhir. "Kalian pikir ini selesai? Dunia luar lebih kejam dari aku." Samsul menatapnya tajam. "Mungkin benar, tapi hari ini kami belajar satu hal, kami tak akan tunduk lagi." Dengan itu, Baso terhuyung dan jatuh pingsan, simbol runtuhnya tirani yang selama ini membelenggu pasar. Keesokan harinya, pasar terasa berbeda. Aroma sayur dan buah kembali memenuhi udara, namun kali ini tanpa bayangan hitam yang selalu menghantui. Para pedagang membuka lapak dengan senyum tulus, meski tubuh mereka masih menyimpan luka. Ada tawa kecil, ada kebersamaan baru, ada rasa percaya diri yang tumbuh. Anak-anak pedagang kembali berlari di lorong pasar, bebas tanpa takut diteriaki preman. Ibu-ibu berbelanja dengan lega, tak lagi menunduk karena merasa diawasi. Pasar yang dulu suram kini hidup kembali, bukan hanya tempat jual beli, tapi simbol perlawanan rakyat kecil yang berhasil mengusir penindasan. Samsul duduk di lapaknya, menatap matahari pagi yang hangat. Ia tersenyum, meski wajahnya masih penuh lebam. Istrinya datang membawa air hangat, lalu berbisik, "Bang, kau pahlawan kami." Samsul menggeleng, lalu menatap para pedagang yang bekerja di sekitarnya. "Pahlawan itu kita semua. Tanpa keberanian bersama, kita takkan pernah bebas." Dan sejak hari itu, ujung pasar bukan lagi tempat ketakutan. Ujung pasar menjadi saksi lahirnya keberanian, tempat di mana seorang pedagang kecil dan rakyat jelata menundukkan preman yang arogan. Dari sanalah, kisah tentang pedagang yang tertindas, preman yang terlindas menjadi legenda yang selalu diingat sepanjang masa.